Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji syukur kami aturkan kepadamu. Kami boleh mengalami, memiliki, dan mengungkapkan jati diri kami sebagai anak Allah yang dekat, dibaptis dengan Roh Kudus. Bantu kami mengalami Roh Kudus itu, sehingga hidup kami hanya dalam Engkau. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, hari ini dalam bacaan Injil, kita bertemu dengan apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Nikodemus. Kalau kamu tidak lahir kembali, lahir dalam Roh Kudus, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Dan ini pernyataan yang dahsyat, yang membuat bingung Nikodemus, bagaimana seorang tua seperti saya ini lahir kembali. Dan ini mengejutkan juga bagi Nikodemus sebagai seorang guru, dan dia mau belajar dari Yesus. Sebagai seorang ahli agama, dia mau belajar. Dia tidak malu belajar dan bertanya kepada Yesus, apa yang maksudkan lahir kembali? Dia belajar malam-malam datang kepada Yesus. Dan setelah kebangkitan, ya, kita mau mengerti apa artinya lahir kembali itu. Kita bisa melihat dan bisa sadar bahwa orang dilahirkan dari ibu. Semua binatang lahir juga, tapi belum cukup. Dilahir kembali dalam baptisan, ya dibaptis dalam, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tritunggal Maha Kudus. Hidup dalam Roh Kudus. Ya. Dan itu yang harus menjadi pemikiran dan renungan kita saat ini. Maka kenapa dalam Paskah kita mengulangi pembaruan janji baptis. Ya, pembaruan janji baptis. Supaya kita sadar dan tahu bahwa kita dilahirkan kembali bukan hanya sebagai ciptaan, bukan hanya sebagai manusia, tetapi sebagai anak Allah. Anda dan saya bukan hanya anak bapak ibu kita, tetapi anak Allah, putra Allah. Seperti Yesus adalah putra Allah. Jadi anugerah kelahiran kembali adalah anugerah yang dahsyat bagi kita. Kita dibaptis menjadi anak Allah. Semoga kita merenungkan kembali, kalau sebagai anak Allah, maka kita dikuasai oleh Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus itu menguasai hidup kita. Dan ini merupakan suatu perjuangan yang tidak mudah. Kita mohon Roh Kudus untuk yang sudah ada dalam diri kita alami. Apa yang saya lakukan, apa yang saya usahakan, saya mohon Roh Kudus lewat Bunda Maria. Bunda Maria mempelai Roh Kudus. Nyatakanlah Roh Kudusmu kepadaku. Dan Roh Kudus itu, peristiwa yang kita alami adalah peristiwa Pentakosta. Yang kemudian orang mengira gegap gempita. Orang bisa berbahasa macam-macam dan orang mengerti bahasa itu. Yang bukan bahasa mereka, tapi bahasa ya, yang sungguh-sungguh menguatkan kita, meneguhkan kita, dan membuat kita semakin mengerti. Tapi karya Roh Kudus adalah karya kebaikan, buah-buah Roh Kudus. Kita bisa melihat dalam Galatia bab 2. Ya, bisa dikatakan Paulus mengatakan cinta kasih, pengampunan, belas kasih. Itu juga adalah buah Roh Kudus. Ya, semoga kita mohon Bunda Maria mempelai Roh Kudus, kuatkan aku. Ya, tapi juga kita mohon supaya hal-hal kecil yang kita alami, yang setiap hari, setiap waktu, juga merupakan buah Roh Kudus. Semoga dua sisi ini yang mengagumkan seperti Pentakosta, tetapi juga yang kecil, ada pembaruan-pembaruan hidup, ada perspektif cara pandang kita yang berubah. Bukan hanya cara pandang manusiawi, cara pandang ilahi. Ya, jadi bukan hanya cara pandang manusiawi, cara pandang ilahi. Melihat Allah dari kacamata Allah yang tidak mengadili, yang tidak menghakimi. Ya, dan itulah diwujudkan dalam keseriusan kita dalam berdoa.
Doa yang berasal dari hati kita, bukan hanya dari manusia kita. Semoga Anda dan saya hidup dalam kuasa Roh Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.